Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Nah, gue terima kasih dulu yang selalu hadir di channel gue ya. Dan gue juga minta maaf karena udah agak lama menghilang ya kan. Dan juga episode terakhir gue buat audionya sangat tidak kedengaran. Sekali lagi gue minta maaf. Semoga kali ini lebih baik karena memang gue harus masih banyak berbenah ya. Dan untuk bulan Maret semua zodiak ya, energinya semesta mendukung karena di astrologi ini adalah masa-masanya tahun baru ya. Karena bintang pertama, zodiak pertama itu Aries dan yang terakhir adalah Pisces. Jadi kita mulai menyambut tahun baru, pembaruan itu sendiri. Jadi semesta mendukung. Oke, jadi cek untuk zodiak kalian masing-masing apa dampaknya new moon di Pisces dan full moon di Virgo dengan konfigurasi Jupiter dan Neptune di Pisces. Oke, cekidot. Hai Aqua. Langsung aja ya. Ini seperti biasa general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi mungkin sangat mungkin message-nya bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign, sun sign, dan moon sign kalian ya. Karena ini general reading, jadi dengan nonton ketiganya kalian jadi punya lebih gambaran untuk situasi kalian sendiri. Oke, gue langsung ke literary witches oracle card untuk mengetahui apa main fokus dan energi Aquarius di bulan Maret 2022. Wis mencelat. Story kebalik. Story kebalik. Alam bawah sadar, body. Story. Zora Neale Hurston. Story. Story ini kalian lihat sendiri dari gambarnya ya. Tuh ada setan apa iblis itu? Yang pakai garpu. Terus punya tanduk. Iblis ya, apa setan? Whatever, buat gue sama aja. Ada rabbit juga, ada kelinci ya kan. Terus yang ini spirit yang itu melayang-layang gitu. Nah, tengkoraknya tuh di bawah tuh di meja. Ada itu liquid lagi ya, liquid ya yang keluar tengkoraknya tuh kayak keluar dari botol. Dan di tangan kirinya, tangan kanannya ada sarung tangan putih. Intinya sih ya, judulnya ini story, jadi cerita, narasi dalam kepala kita itu semuanya benar. Semuanya real. Nah, siapa bilang unicorn gak real? Kata John Lennon ya. Unicorn real. Nah, apapun yang kita bayangin itu, apapun yang kita bayangkan itu real, nyata, adanya. Nah, yang gak nyata emang bukan pengalamannya gitu loh. Yang ada di benak kita kan yang benak kita sendiri, kita sendiri yang tahu kalau itu pasti benar gitu loh. Buat gue sih buat apa bantah? Nggak perlu kok ngebantah. Nggak perlu ngebantah apa isi kepala orang lain ya. Setiap orang punya kebebasan dalam berpikir, berimajinasi, ya kan? Tapi sadarin aja. Ya kan? Ini kalau tegak nih story cuma ngasih tahu itu, ya. Tapi kalian dapat kebalik, reverse. Artinya semua narasi itu jatuh, jatuh, udah nggak melayang-layang lagi, jatuh.
semua narasi itu jatuh. Ya. Keren. Kalian terselamatkan karena kebalik. Artinya. Kalau nggak ntar gue bilang lo halu lo. Ntar gue alam bawah sadar kalian body. Ini energinya Virgo. Body ya, kesehatan. Mind, body, and soul, kesehatan. Jadi pikiran itu sendiri mungkin juga termasuk ya. Mind, body, and soul. Tapi di sini the body. Semesta kita, body kita, ya itu kan kuilnya kita. Ya. Kuilnya kita sendiri, bagaimana kita menjaga itu semua. Karena itu representasi dari alamnya kita sendiri, semestanya kita sendiri. Ya. Dan representasi artinya mewujud. Body itu jasad itu materi, ya. Wujud. Mind itu story, narasinya. Soul, jiwa kita sendiri yang mewujud. Di bawahnya ada eye, ya kan? Mata. Secara materi bisa dilihat jasad, materi. I, gue, you, lu. Eksistensialisme, eksistensial. Jadi bagaimana kita menjaga wujud kita sendiri, jasad kita, ya. Jangan terperangkap oleh narasi-narasi yang kita ciptakan sendiri. Itu sih intinya, fokus kalian di bulan Maret. Energi kalian itu menghilangkan semua narasi-narasi yang ada. Anyway, gue langsung ke Lenormand. Langsung ke Lenormand. 3 kartu aja untuk mengetahui apa yang terjadi pada Aquarius di bulan Maret 2022. 3 kartu aja please. Apa yang terjadi pada Aquarius? Anchor, Clover, Whip. Under the deck, Kompas. Wow. Baiklah. Jantung bacaan kalian nomor 2. Tanggal 2 bulan Maret itu new moon di Pisces. Clover, keberuntungan. Harapan-harapan, itu jantung bacaan kalian. Anchor, stabilitas. Dan whip, endurance, kerja keras. Untuk yang namanya stabilitas, yang membawa keberuntungan. Di saat kita tahu arahnya kemana, kalian tahu kemana arahnya, ya. Karena alam bawah sadar kalian itu kompas, energi Jupiter di Pisces, ya. Konjang dengan Neptune di Pisces. Tanggal 2, nomor 2, Jupiter nih. Ini juga Jupiter nih, keberuntungan, planet keberuntungan kan Jupiter. Begitu juga Kompas, Jupiter, ya. Keren. Kerja keras nggak pernah luput ya. Kerja keras untuk yang namanya stabilitas pasti nggak mungkin di skip gitu loh. Kecuali kalau sifatnya untuk sementara, namanya nggak stabil. Iya ta. Menang lotre, iya itu keberuntungan juga. Tapi stabil nggak? Jadi yang namanya stabilitas tuh selalu diiringi oleh yang namanya kerja keras. Kalau cuma hanya sekadar keberuntungan doang sih, ya, bisa datang dari mana aja kan gitu. Tapi stabilitas butuh konsistensi. Langsung ke tarot. Ya, oh iya, untuk kalian yang belum terbiasa nonton gue, ya gue lupa lagi.
gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi nih di sini nih ya. Isinya tentang 12 video yang menjelaskan setiap rumah astrologinya ya. Jadi kalau kalian udah nonton itu, moga-moga bisa bantu kalian untuk lebih mengerti bagaimana gue baca tarot. Karena gue selalu setiap bulannya gue buka 12 kartu yang mewakili konfigurasi energi planet saat itu ya, yang dipadu-padankan dengan konfigurasi zodiak kalian. Oke? Lanjut. Apa yang Aquarius perlu ketahui dengan konfigurasi planet yang ada di bulan Maret? Dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Aquarius? Apa yang Aquarius perlu ketahui? Rumah pertama, The Fool. Rumah kedua, Strength. Rumah ketiga, The Moon. Rumah keempat, The World. Rumah kelima, Judgment. Rumah keenam, Emperor. Rumah ketujuh, The Empress. Rumah ke-8, The Hangman. Rumah ke-9, The Magician. Rumah ke-10, The Sun. Rumah ke-11, The Lovers. Rumah ke-12, Death. Under the deck, alam bawah sadar kalian, The Hermit. Oke. Rumah pertama, gue kedinginan. Rumah pertama, bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian, atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian dapat The Fool. Kalian siap menempuh apapun resiko yang akan hadir, karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Oke, ini energi Aries. Di rumahnya Aries kalian dapat The Moon. Kalian cukup emosional ya, dengan bagaimana kalian berpersepsi, dengan bagaimana kalian akan menghadapi apapun yang kalian tidak tahu. Karena The Fool nggak tahu. Apapun resikonya nanti ya, kalian cukup emosional. Anyway, The Moon tuh energinya Pisces atau enggak Cancer, ya kan? Ya kalian diminta untuk kuat, karena di rumah kedua ya, di rumah kedua itu di rumah kedua, di rumahnya Pisces ya, di rumah kedua itu tentang segala hal yang sifatnya materi, tentang yang bernilai atau berharga buat kalian, tentang bagaimana kalian menilai ya, bagaimana kalian menghargai dan menilai diri kalian sendiri, termasuk ya segala hal yang bernilai atau berharga. Itu bisa penghasilan, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, anak ya. Kalian dapat Strength, energi Leo. Kalian diminta untuk kuat, membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri. Kalau kalian punya dan membangun kepercayaan diri untuk tampil. Kalau kalian punya potensi, kalian punya harga diri, atau kalian punya harga yang cukup tinggi, ya, nilai yang cukup tinggi, potensi yang cukup tinggi, ya, kalian diminta untuk tampil dengan energi Strength, energi Leo. Leo itu di rumah relationship. Rumah ke-7. Ya, kalau kalian ingin membangun, mencoba menciptakan atau mewujudkan sesuatu yang nyata, tadi ada I tadi ya.
mewujudkan atau merealisasikan sesuatu yang sifatnya material, karena ini juga termasuk harta benda dan juga properti. Anyway, kalian diminta untuk tampil, yakini diri kalian sendiri akan potensi-potensi yang kalian miliki, bangun kekuatan dan kepercayaan diri itu ya. Untuk memulai sesuatu yang baru. Sorry. Di rumah ketujuh ada Venus. Ya, ntar kita nyampe ke sana. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, komunikasi kalian dengan orang-orang terdekat, ya, atau sibling, kakak, adik, ya. Tentang aktivitas sosial, tentang pengetahuan, edukasi, pengalaman yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Ya, kalian dapat the moon. Secara mindset kalian sangat emosional. Persepsi kalian sangat emosional. Ini energinya Pisces atau Cancer. Kalian sangat, ya, ada siklus yang berakhir di situ. Kalau ini energi, secara astrologi, the moon itu energinya Cancer. Cancer itu originalnya di rumah keempat, ya. Tentang home, family, tradisi. Dan di rumah keempat kalian dapat Saturn, ya. Jadi batasan-batasan yang kalian pertahankan atau kalian rasakan gitu ya. Kalian punya batasan-batasan itu hanya mindset kalian sendiri ya. Hanya perasaan kalian saja ya. Kalau kalian punya batasan, peraturan-peraturan gitu kan. Kalau energi Pisces buat kalian kan di rumah kedua, ya kalian diminta untuk membangun kekuatan, ya, percayaan diri, untuk mewujudkan, untuk mematerialisasi the body, jasad, mind, body and soul, kesehatan kita secara utuh. Di rumah keempat, ya kalian akan untuk rumah ketiga, masih balik di rumah tiga, karena kalian akan mengambil sikap, kalian akan mengambil kembali kendali dan kuasa kalian akan nasib dan hidup kalian. Ya. Kalian punya keteguhan hati dalam mengambil sikap. Di rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan stabilitas emosional, kalian dapat the world, energi kalian sendiri. Ya. Dan ini tentang siklus yang sudah komplit. Ini juga tentang energi Saturn. Saturn ada di Aquarius. Ya. Yang kalian akan tebas. Karena kalian ini sudah komplit siklusnya. Untuk di rumah nih, ya. Atau tradisi lah apa itu, ya kan. Stabilitas emosional lah, ya, keluarga. Kalian akan memulai sesuatu yang baru lah. Entah rumah baru, ya kan. Yang jelas kalian akan meninggalkan. Komplit, kelar, kalian akan meninggalkan tempat rumah. Rumah kelima tentang bagaimana kalian having fun, tentang kreativitas kalian, tentang romance, love affair, tentang anak-anak, atau tentang jiwa kanak-kanakan kalian, atau masa kanak-kanak kalian, dapat judgment. Kalian dapat kesempatan kedua, ya, untuk memperbaiki atau mengakhiri yang selama ini kalian sudah salah menilai dengan pendekatan yang berbeda. Ini energi Pluto atau
energi yang Scorpio. Tentang ya kalian sudah mendapatkan kebenaran, pencerahan. Kalian akan mendapatkan pencerahan tentang karir, status, long term goal. Kalian dapat kesempatan yang kedua untuk mengakhiri atau memperbaiki dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, penilaian yang berbeda yang mungkin selama ini kalian sempat salah menilai. Dan ini juga tentang bagaimana you have fun, bagaimana kalian bersenang-senang. Rumah ke-6 tentang kesehatan, kebiasaan kalian, rutinitas kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat The Emperor. Kalian akan mengambil sikap, mengambil kuasa penuh atas hidup dan nasib kalian sendiri. Energi Aries. Di rumahnya Aries adalah persepsi, Merkuri ya, persepsi, mindset terhadap apa yang kalian rasa sendiri. Rumah ke-7 tentang relationship, partnership, either personal atau profesional dan bahkan dengan diri kalian sendiri. Kalian dapat di Empress, energi Venus. Kalian siap melahirkan, menciptakan situasi, suasana yang baru. Energi Venus. Venus ada di Capricorn tanggal 5. Dia ketemu sama Pluto dan masuk ke kalian. Rumahnya Capricorn kan buat kalian di rumah ke-12 ya. Tentang karma, ending, closure, limiting beliefs. Rumahnya di rumahnya Capricorn ada Pluto juga kan ya, gitu. Dan coba lihat, gue kasih contekan. Di rumah ke-12 ada apa? Death. Pluto itu sendiri. Ya, untuk memulai sesuatu yang baru harus mengakhiri yang lama. Yang memang sudah tidak lagi sejalan atau satu frekuensi. Oke. Dan tanggal 6 ya kan, tanggal 6 Venus masuk ke Aquarius bersama dengan Mars ya, ke Aquarius. Di rumah Aquarius ada apa? The Fool. Nih sejalan nggak ya kan, The Fool sama The Empress. Cakep. Kalian siap, benar siap. Nah. Tapi jangan lupa di sini ada endurance. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi ya. Entah dalam kebersamaan, entah ya segala hal yang sifatnya milik bersama, entah itu finansial, properti, intelektual, ideologi, seks, intimacy, kontrol, power, ya, warisan, properti. Kalian dapat The Hangman, energi Pisces. Di rumah Pisces ada Strength, energi Leo. Di rumah Leo ada The Empress. Nah, jadi gini, ada sesuatu yang harus diakhiri dalam berbagi. Itu ya. Ada ketergantungan, bergantungan, ada pengorbanan atau ada pengkhianatan, ya kan? Atau ada hubungan gelap, hubungan yang tidak diakui. Anyway, ini sesuatu yang sudah berakhir tapi belum berakhir, ya kan? Dan ini energi Pisces yang mana untuk itu semua, untuk mengakhirinya, karena ada keterikatan, ada ketergantungan ya. Mungkin secara materi ya. Makanya kalian diminta untuk membangun kekuatan, kepercayaan diri akan potensi kalian sendiri.
untuk memulai sesuatu yang baru. Di Empress, ciptakan situasi yang baru. Di rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, geografi atau emosional, ya, entah itu relokasi, whatever, tentang foreign, segala sesuatu yang baru atau asing, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, atau higher learning, kalian dapat The Magician. The Magician itu energi Merkuri. Merkuri sekarang ada di Aquarius. Kalian siap untuk mulai sesuatu yang baru dan menempuh resiko, melampaui batas-batasan diri kalian sendiri. Ya, kalian siap merealisasikan mimpi kalian sendiri untuk menjadi nyata. Dan Merkuri masuk ke Pisces, Strength, ya, tanggal 9. Yang mana ini gue yakin untuk mempunyai weapon ini. Kalau di Lenormand ada endurance. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, juga status sosial. The Sun. Sama kan tadi sama I tadi ya. Di alam bawah sadar kalian. I. The Sun. The Sun ada di Pisces. Strength. Kalian akan dapat pengakuan kok. Ada kebenaran yang terungkap. Ada kebahagiaan. Nah, strength di sini energi Leo, karena kalian punya kepercayaan diri, ya, keyakinan diri, kalian akan lebih mampu, kuat, dan di situ akan ada pengakuan. Dan karena Pisces di rumah kedua, buat kalian tuh wow, ya kan? Ingat gak nih, Lenormand kalian Clover nomor 2, ya kan? Di rumah kedua. Di rumah kedua ada Pisces. Di Pisces ada apa? Jupiter, Neptune, ya, New Moon, juga The Sun. Rumah 10 kalian. Karir, reputasi, long term goal, juga status sosial. Aquarius. Bisa. Kayaknya kalian lebih diberkati daripada Pisces itu sendiri deh. Padahal ini seasonnya Pisces loh. Gak terima gitu gue. Kesannya gue sirik. Pisces, gue yang Pisces ya kan. Anyway, rumah ke-11. Bagaimana kalian bersosialisasi? Tentang network, tentang pertemanan, tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan, tentang bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, komunitas yang kalian lagi berkecimpung gitu kan. Juga tentang komunikasi, juga tentang apa sih, gue lupa. Ya udah deh, pokoknya kalian dapat The Lovers, ini energi Gemini. Kalian diminta untuk bercermin, ya. Karena apapun yang ada di sekitar kita itu cerminan dari diri kita sendiri kan. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan seperti itu. Katanya gitu. Anyway, ini energi Gemini, dan di Gemini ada Lilith. Ya, ada Lilith. Di rumahnya Gemini buat Aqua itu di Aqua, Pisces, Aries, Taurus. Di rumah ke-5, Judgment. Bagaimana kalian having fun? Ya. Bagaimana kalian mengekspresikan diri? Ada Lilith juga di situ. Bagaimana ya jiwa kanak-kanakan dengan tentang anak-anak, ya. Jadi mungkin ya kalian dapat kesempatan kedua untuk mengakhiri atau memperbaiki yang mungkin kalian selama ini salah menilai. Ya, Judgment.
Energi Scorpio di mana? Ini apa? Papi, Sats, Scorpio. Ya tentang status sosial mungkin atau long term goal, karir, reputasi, whatever. Ya. Kalian punya pilihan tentang bagaimana kalian ingin mengaspirasikan, bagaimana kalian berkontribusi. Ya. Lingkungan sekitar kalian. Terhadap harapan-harapan kalian sendiri juga mungkin ya. Di rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian sendiri ada death. Energi Pluto. Di rumahnya Capricorn, energinya Pluto. Dan memang Pluto ada di Capricorn. Jadi sesuatu yang memang sudah berakhir dan kalian seharusnya tinggalkan. Ya. Transformasi, perubahan itu sendiri ya. Dan rumah ke-12 juga tentang spiritual. Karma. Itu di rumahnya sendiri ya energinya. Baru kalian bisa balik lagi ke rumah pertama, the Fool. Apapun yang mengikat, yang memang sudah harus berakhir, kalian harus akhiri. Emang udah waktunya nih. Alam bawah sadar kalian the Hermit. Mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Mendapatkan, mencari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri ya. Entah itu dengan meditasi, mengisolasi. Ini energi Virgo ya. Untuk kalian bisa mengambil sikap mungkin juga tentang bagaimana kalian memberi batasan-batasan dalam berbagi. Di bawahnya ada Chariot, karena ada kemenangan. Karena kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri. Dan siap melakukan gebrakan-gebrakan. Langsung aja ke Wisdom of the Oracle, petunjuk dari semesta untuk Aquarius di bulan Maret 2022. Petunjuk untuk Aqua di bulan Maret 2022. Go the distance. Go the distance. Under the deck, alam bawah sadar kalian, peace. Itu gambarnya telur yang siap netes ya. Peace, damai. Ya. Damai itu cuman jeda, cuman break. Sama kayak nggak ada baik kalau nggak ada buruk, ya, nggak ada damai kalau nggak ada perang, gitu. Jadi ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Dan yang namanya bedakan ini telur nih, ya. Kalau pecahnya dari dalam itu revolusi, kalau pecahnya dari luar itu kehancuran gitu kan. Jadi maunya jangan sampai ditekan, lebih baik kesadaran duluan yang pecah daripada semesta itu sendiri yang mecahin. Go the distance, ambil jarak. Saatnya pergi, saatnya untuk ambil jarak. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu lagi.